Halo Sobat Auto Hermas, jumpa lagi dengan saya Hermas Prabowo di channel YouTube Auto Hermas. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu dan dijauhkan dari corona. Seperti yang Sobat tahu, sekarang ini banyak dari Sobat yang menjalani kerja dari rumah atau work from home atau isolasi mandiri ataupun PSBB, salah ya, PSBB, pembatasan sosial skala besar. Nah, saya punya panduan lengkap bagaimana memperlakukan mobil metik di tengah pandemi corona ini, di tengah work from home. Jadi apa yang harus dilakukan oleh mobil metik itu. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan share supaya saya terus semangat untuk bikin video. Baik, yang pertama harus dilakukan yaitu pastikan mobil yang terparkir lama itu diparkir di tempat yang aman ya. Usahakan di garasi yang ada atapnya ya, dijauhkan dari jangkauan tikus. Nah, tikus ini berbahaya karena kalau enggak diantisipasi dia kadang merusak kabel dan merusak selang-selang ya, sehingga sebaiknya jauh dari tikus. Nah, biasanya yang dekat dengan kebun rumahnya berpotensi untuk diganggu tikus. Yang kedua, hindari mobil terkena matahari langsung sepanjang hari. Jadi kalau diparkir di luar tentu catnya nanti bisa rusak. Jadi sebaiknya yang ada di garasi yang ada atapnya. Yang ketiga, hindari kena tirisan air hujan langsung. Mengapa ini penting? Kalau mobil itu diparkir di bawah tirisan air hujan, bisa saja air hujan itu nanti akan terciprat ya. Misalnya kayak kasus Avanza, banyak ditemuin ketika diparkir di bawah tirisan air hujan, airnya masuk ke filter dan keisap di intake, akhirnya merusak mesin. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Terus berikutnya, posisikan tuas transmisi di P dan handrem ya, atau foot brake ya, itu diinjak. Tujuannya apa? Supaya mobil aman, tidak jalan sendiri ya, atau gelundung. Takutnya kalau tidak di posisi P, tidak kelok, itu berbahaya, tidak aman. Yang ketiga itu pastikan dari kebocoran. Jadi pastikan betul dengan melihat ke kolong mobil ya, itu apakah ada kebocoran oli mesin atau tidak, misalnya netes atau tidak. Bocor oli matic ya, biasanya warnanya merah atau kehijauan oli matic itu. Bocor oli rem, oli rem kelihatan berkurang atau tidak. Bocor air radiator, air radiator juga berkurang atau tidak, dilakukan pengecekan. Bocor air wiper ya, dari tabung air wiper itu bocor enggak. Juga kebocoran oli power steering, terutama untuk mobil yang belum electrical power steering, ini juga mesti dilihat. Terus juga yang penting bocor ban, ini bannya kempes atau enggak. Mengapa kebocoran ini perlu diperhatikan? Karena kita berharap sebetulnya ketika mobil itu berhenti lama, pada saat nanti sobat mau pakai mobil itu mestinya ready. Tapi kalau bocor ini enggak diantisipasi, enggak dilihatin, nanti takutnya mau jalan olinya kurang. Nah, itu berbahaya. Atau air radiatornya habis misalnya, itu juga berbahaya. Selanjutnya mengecek oli mesin dan oli matic. Ini penting karena oli mesin itu lubrikasi untuk mesin, oli matic juga yang bikin transmisi matic bisa bekerja, bisa berjalan. Mengecek oli mesin tentu pada saat kondisi masih pagi, mesin belum di starter ya. Usahakan di posisi yang antara tinggi dan rendah ya, antara cold dan hot ya. Jadi di posisi yang
maksimum juga baik, tapi terlalu kurang tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik, berlebihan. Yang kedua ini tentang olimatic saat mesin hidup tuas di N. Jadi kalau mobil udah dipanasin, tuasnya pindah ke N, baru dicek olimaticnya. Kalau kurang ya tinggal ditambah. Biasanya kalau bocor ada kecenderungan untuk pulang. Terus mesin perlu dinyalakan ini paling tidak 3 hari sekali. Kenapa penting? Karena kalau mesin tidak dinyalakan itu nanti bisa sel akinya beku. Kalau sel akinya beku nanti akinya jadi cepat rusak. Terus selain itu juga kalau mesin tidak dipanaskan itu berpotensi crankshaft atau camshaft itu juga kering ya lubrikasinya. Takutnya kalau di starter pertama nanti suara mesinnya jadi kasar, atau olinya terlalu lama jadi mengental sehingga lubrikasi di mesin tidak bekerja dengan baik, sehingga penting untuk dipanasi tiap 3 hari sekali paling tidak. Terus seberapa lama manasin mesinnya itu ya paling tidak 15 menit lah, sampai sirkulasi air radiator itu bekerja. Mengapa begitu? Karena kalau dipanasi hanya sebentar belum menunggu sirkulasi air radiator bekerja, maka takutnya terjadi pengendapan kotoran air radiator di bagian bawah ya, sehingga kalau terjadi endapan, timbul korosi dan sebagainya, itu juga perlu diantisipasi. Nah, kalau mesin sudah dinyalakan dan mesin sudah RPM-nya sudah idle, biasanya di bawah 1000, bisa antara 600-700 ya. Nah, tuas digeser ke semua posisi ya. Saat mesin idle itu digeser dari P ke R, ke N, ke D, ke 2, ke L ya. Ya paling tidak masing-masing 5 detik untuk memastikan bahwa semua clutch terlubrikasi dengan baik. Nah, selanjutnya tidak ada salahnya juga untuk menjalankan mobil sedikit maju atau mundur, mungkin 1 meter atau 2 meter, terus mundur juga 1 meter atau 2 meter. Tujuannya untuk apa? Supaya rem tidak terkunci. Jadi menghindari rem terkunci. Kalau rem sampai terkunci itu nanti mobil malah tidak bisa jalan, susah jalan. Jadi tiap 3 hari dimajuin maju mundur sebentar ya, supaya rem tidak ngunci. Biasanya rem suka karatan, apalagi untuk yang rem tromol ya. Terus berikutnya adalah pastikan semua sistem bekerja dengan baik ya. Apa saja, dari AC nyala enggak, dingin enggak, cek lampu sein nyala enggak, kiri kanan, depan belakang, lampu utama bekerja baik enggak, lampu hazard, lampu rem, lampu mundur, klakson juga bekerja enggak, lampu kabin juga. Jadi semua itu dicek satu-satu. Juga power window semua bekerja atau tidak, penting untuk memastikan itu. Terus kalau sudah selesai, mesin dimatikan, mesin mobil dimatikan, dan jangan lupa kunci kembali pintu mobil. Nah, mengapa semua itu harus dilakukan? Itu tujuannya satu, bahwa memastikan semua sistem pada mobil itu bekerja dengan baik. Yang kedua, agar mobil selalu siap dibawa kemana saja. Jadi meskipun Anda ikut program work from home atau PSBB atau isolasi, tapi sewaktu-waktu sobat tentu ingin jalan juga, ingin pergi atau kondisi darurat, mungkin harus ke rumah sakit, sehingga kalau mobilnya tidak bisa jalan kan merepotkan. Nah, memang ada ojek online dan sebagainya, tapi kan itu paling tidak butuh waktu untuk order. Tapi kalau mobil Anda bisa bekerja dengan baik, dengan kinerjanya tidak berubah meskipun selama work from home atau isolasi atau PSBB, tentu ini akan lebih baik. Nah, melakukan perawatan yang tepat sangat penting, karena ini akan menjaga kinerja mobil Matic Anda tetap dalam kondisi prima, sehingga bisa dipakai kemana saja dan tidak perlu kita merasa khawatir. Oke sobat, itu yang
bisa saya sampaikan. Jadi ini adalah panduan lengkap perawatan mobil matic selama masa karantina atau work from home atau PSBB. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sobat semua, dan jangan lupa subscribe, share video saya ini supaya lebih banyak yang nonton, banyak yang menyaksikan, sehingga banyak yang dapat pengetahuan ini. Terima kasih sobat, sampai jumpa lagi.